tanya-tanya. SMP 1 Tanggul. Kenapa Pak Gim? Para Grero gitu. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudaraku yang saya hormati, ini perjalanan menuju SMP Negeri 1 Tanggul. SMP Negeri 1 Tanggul merupakan salah satu dari 4 sekolah SMP negeri yang ada di Kabupaten Jember yang dipromosikan untuk mengikuti sekolah adiwiyata tingkat provinsi Jawa Timur bersama MTS Baitul Hikmah Tempurjo, SMP Negeri 1 Sumber Baru, dan SMP Negeri 1 Balung. Ya, ini Padepokan Haji Arum Sabil. Dan alhamdulillah ini sudah sampai di SMP Negeri 1 Tanggul. Ini tim Adiwiyata Kabupaten Jember, Bapak Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Bapak Dr. Andes Sutarman MSI, beserta Ibu Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Ibu Lili Rismawati Esos, dan penyuluh lingkungan Ibu Mentik SH. Dan ini Mas Habib Rois. Nah, ini sudah tak asing lagi, Mas Arif. Tampak di video ini tim penilai Sekolah Adiwiyata Kabupaten Jember dari Dinas Lingkungan Hidup bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanggul, Dewan Guru, dan Duta Adiwiyata SMP Negeri 1 Tanggul. Untuk selanjutnya meninjau kondisi fisik SMP Negeri 1 Tanggul terkait dengan persiapan menuju sekolah adiwiyata tingkat provinsi Jawa Timur, sambil memberikan saran-saran, masukan, perbaikan demi suksesnya 4 sekolah yang ada di Kabupaten Jember ini bisa lolos meraih predikat sekolah adiwiyata tingkat provinsi Jawa Timur. Ya, saudara-saudara, ini tampak Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Ibu Lili Rismawati Esos sedang berbincang-bincang dengan Dewan Guru SMP Negeri 1 Tanggul terkait dengan kondisi fisik SMP Negeri 1 Tanggul yang sedang berproses menuju sekolah adiwiyata tingkat provinsi Jawa Timur. Dan ini adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Bapak Dr. Andes Sutarman MSI bersama
Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanggul, Bapak Surawi, SPD, MPD. Pak Tarman baru di SMP Negeri 1 Tanggul ini sowan-sowan depan itu. Hah? Berarti rezeki saya. Iya. Pengen sumber baru turun. Iya. Dunia pendidikan ya, tidak ada di dunia Oh. Luas ternyata. Mm-mm. Iya, ya itu. Kan ya kalau apa tempat olahraga di seperti ini ya, kebanyakan ya dulu lah gitu. Ya ada hanya beberapa pohon. ini sana. Begini ya. Iya. Kalau seandainya kita pertanyaan Asli lapangan. Mohon lebih nembik lempom bin yo. Oh, Ih, oh ini baik tadi. Oh, kan itu Pak KS. lempom ini anu. Rumputnya dak kan ya kebetulan tersedia. Jadi, Heeh. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Bapak Dr. Andes Sutarman MSI bersama Kabit Tata Lingkungan Ibu Lili Rismawati Esos meninjau kebun anggrek. Kebun anggrek. Oh, ini sudah berbunga, Bu ya? Di sana tempatnya di ruang web. iya. Ya. Ya, ini anggrek. Yang kita mau. Iya. Ambil itu juga. Ada juga bokuk di sini kan ada jeruk pasar jeruk yang biasa Oh iya. langsung membuat sendiri. Duta Adiwiyata SMP Negeri 1 Tanggul. Ini Pak, kelompok silang di sini Pak. Duta Ini Adiwiyata. ini yang desain di video, terus on video ini. Saya ambilkan misalnya. Paling mahal anggrek bulan, Bu. Ya, kan ada lagunya. Setangkai anggrek bulan.
Ini pohon apa ya, Pak? Ini berbuah, Pak ya? Yang dapat. Ini kondisi SMP Negeri 1 Tanggul. Ini bukan sekolah lama. Sekolah Peduli Lingkungan SMP Negeri 1 Tanggul. Dan ini Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanggul, Bapak Surawi SPD MPD bersama Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Bapak Dr. Andes Sutarman MSI lagi meninjau kondisi fisik. Ya, kondisi fisik SMP Negeri 1 Tanggul. Anak-anak semua. Jadi tadi. Ada lelenya juga, Pak. Ya, kita meninjau kolam lele. Ya, ini alpukat. Ya. Tanaman-tanaman saja dibantu juga sebenarnya kamar mandi, selokan juga diatur oleh pihak yang sudah seperti itu. Bukan hanya melihat kondisi greennya, Pak ya? Ya, Bukan hanya melihat kondisi greennya ya, bukan. termasuk kebersihan. Termasuk kebersihan itu ya, Kebersihan. kamar mandi sampai selokan-selokan. Karena tidak boleh ada air tergenang. Ini kan sudah tidak sehat. Ya kan tidak sehat kalau ada selokan tidak jalan airnya hanya tergenang. Ya, sama kasih keset. Buatan sini-sini nanti, iya, kalau bisa. Jangan beli. Tinggal budidaya magotnya untuk pakan lele. Nah, itu memang saya dengan Mohita. Kayak Mohita ya. Iya, sudah Ya. Burhanuddin. sama dengan pemagut. Ya, untuk pakan lelenya. Jadi yang Mohita kan tidak ada yang terbuang gitu ya. Ini memang waktunya Ini sudah berapa? 1 bulan setengah. Hah? 1 bulan setengah. cuma ini waktu di yang besar bisa Iya. Bisa makannya itu dibuat kanibal. Dibuat kanibal. Lanjut ke biar lebih kelihatan asli lagi pakai. Jadi kasih aja. Pokok kecil kayak anggrek itu ya. Nah, itu sudah. oh ada yang besar Itu ya. besar Seneng. Untuk mengetahui profil SMP Negeri 1 Tanggul menciptakan sekolah peduli lingkungan dengan penampilan yang cukup wow ini. Dari mana anggarannya? Yuk kita ikuti wawancara Lukman Republik dari media nasional Sinopsis.id bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanggul Bapak Surawi SPD MPD berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik dari media nasional Sinopsis.id. Hari ini Lukman Republik ada di SMP Negeri 1 Tanggul dalam rangka serangkaian kegiatan persiapan akhir penilaian calon sekolah adiwiyata tingkat provinsi Jawa Timur.
Dan pada siang hari ini Lukman Republik bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanggul, yaitu Bapak Surawi SPD MPD. Kali ini kami ingin mewawancarai dengan Bapak Kepala Sekolah terkait dengan persiapan SMP Negeri 1 Tanggul untuk meraih predikat sekolah adiwiyata tingkat provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Jumpa. ya, alhamdulillah. Tadi saya sempat mendengar ya ada jargon SMP Negeri 1 Tanggul, yaitu SMP Negeri 1 yang tercantik, Pak. Ya. Kalau boleh tahu apa sih, Pak, SMP Negeri 1 Tanggul tercantik, Pak? Kok memakai jargon tercantik itu, Pak? Oke. Tercantik bukan arti hanya sebatas wajah yang cantik, tapi merupakan suatu singkatan. Tercantik adalah terampil, kemudian cerdas, kemudian akhlakul kalimah, nasionalis, terus kemudian inovatif dan kreatif. Itu merupakan visi dari SMP Negeri 1 Tanggul. Sekali lagi, konotasi masyarakat banyak, apa sih kok selalu tercantik disebutkan? Maka itu tercantik adalah sebuah visi dari SMP Negeri 1 Tanggul. Begitu. Itu ada selain unsur sains gitu ya. Betul. Ada unsur ukrawi, ya? Betul. Akhlakul karimah. Betul. Terkait dengan persiapan sekolah adiwiyata tingkat provinsi ini, SMP Negeri 1 Tanggul, kalau saya lihat, Pak, ya, tadi saya keliling-keliling SMP Negeri 1 Tanggul ini, ya terlihat wow sekali, Pak. Terima kasih. Nah, wow sekali. Dan insya Allah SMP Negeri 1 Tanggul bisa meraih predikat sekolah adiwiyata tingkat provinsi Tanggul. Terima kasih doanya. Cuman ada satu pertanyaan yang menggelitik di hati saya, Pak, ya. Dengan wownya penampilan SMP Negeri 1 Tanggul ini, saya kira tidak mungkin lah pendanaan ini diambilkan dari pos. Tentunya ini kan Jer Basuki Momobeo untuk menciptakan sekolah yang cukup fantastik ini. Kira-kira dari mana anggaran itu? Saya bertanya-tanya, tidak mungkin lah ini dari pos. Kira-kira dari mana? Ya, semua itu adalah kolaborasi, Bapak. Kita kalau mengandalkan dari bos, saya yakin untuk yang lain itu terbengkelai. Sehingga pasti pengeluaran dari bos untuk perawatan, kemudian itu pasti. Namun yang lebih paling saya ucapkan terima kasih itu utamanya kepada wali murid, karena anak-anak apapun itu kita libatkan. Satu anak diharap untuk membawa satu pohon, itu satu dari anak-anak. Kemudian tidak terlepas juga saya sampaikan terima kasih kepada alumni SMP Negeri 1 Tanggul, alumni, ya, karena itu sangat membesarkan, sangat mendukung kegiatan adiwiyata yang ada di SMP 1 Tanggul, utamanya untuk menuju ke adiwiyata mandiri. Maaf, bukan hanya provinsi, tapi mandiri. Alumni 1 Tanggul betul-betul support untuk itu, sehingga keberhasilan atau wow-nya SMP Negeri 1 Tanggul itu tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Komite juga masuk, perangkat desa, aparat desa, Kapolsek, Koramil, kemudian dari Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan itu terlibat. Semua elemen masyarakat kita libatkan, sehingga insya Allah SMP Negeri 1 Tanggul menuju adiwiyata mandiri terwujud. Semua adalah berkat dari partisipasi semuanya. Jadi intinya di situ ada di faktor komunikasi, Pak, ya. Betul. Komunikasi bersama masyarakat, bersama wali murid, dan semua stakeholder yang ada, gitu ya. Ya, betul. Oke, terima kasih, Pak, kesempatannya, Pak, ya. Terima kasih, sama-sama. Doakan semoga SMP Negeri 1 Tanggul untuk ini sukses ke calon adiwiyata tingkat provinsi. Tapi yang jelas kedepannya mandiri, adiwiyata mandiri. Harapannya ya bukan hanya provinsi, malah Pasti. lebih Mandiri. meningkat lagi langsung ke mandiri. Wow, ya. Oke, hebat. Oke, Terima kasih, Pak, kesempatannya. sama-sama, terima kasih. Ya. Demikian wawancara
Lukman Republik dari Media Nasional Sinopsis Daun Skoadi bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanggul, Bapak Surali SPD MPI. Sampai jumpa lagi dengan wawancara yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pergi ke Bali sampai di Bedugul. Wilayahnya sejuk, bebas polusi. Luar biasa SMP Negeri 1 Tanggul berupaya meraih adiwiyata provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik dari Media Nasional Sinopsis.co.id. Hari ini Lukman Republik ada di SMP Negeri 1 Tanggul dalam rangka meliput kegiatan persiapan penilaian akhir sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Dan pada siang hari ini Lukman Republik bersama Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Bapak Dr. Ades Sutarman MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lukman. Terkait penilaian sekolah adiwiyata untuk tingkat provinsi, yang mana untuk tahun ini kalau tidak salah ada 4 ya, Pak ya? Betul, ada 4 sekolah. Dan serangkaian kegiatan adiwiyata untuk tingkat provinsi ini sudah selesai untuk SMP Negeri 1 Tanggul yang terakhir ya, Pak ya. Nah, untuk selanjutnya, Pak, gerakan sekolah adiwiyata ini bagaimana, Pak? Baik, sebelum saya membicarakan selanjutnya setelah adanya persiapan penilaian calon sekolah adiwiyata tingkat provinsi, saya akan jelaskan dulu tahapan-tahapan dari masuknya untuk penilaian calon sekolah adiwiyata tingkat provinsi, di mana sebelum kita menentukan untuk sekolah yang masuk calon sekolah adiwiyata tingkat provinsi, kemarin memang ada 13 sekolah yang sudah mendapat penghargaan dan trofi dari Bapak Bupati ya. 13 sekolah itu sudah bisa dinyatakan bahwa itu adalah sekolah adiwiyata, baik itu tingkat SD, MI, MTS maupun SMP ya. Itu dari 13 sekolah tersebut, lalu kita menata dan melihat kembali untuk persiapan sekolah yang memang bisa masuk dalam sekolah calon adiwiyata tingkat provinsi. Ada 4 sekolah. Pertama adalah SMP Negeri 1 Tanggul yang sekarang kita sedang melakukan penilaian dan pembinaan. Juga kedua SMP Negeri 1 Balung, dan yang ketiga adalah MTS Darul Hikmah Tempurjo, dan yang keempat adalah SMP 1 Sumber Baru. Dan yang terakhir sekarang kita melakukan penilaian atau pembinaan di SMP Negeri 1 Tanggul. Ini adalah tahapan yang terakhir. Namun demikian bukan berarti kita selesai melakukan penilaian dan pembinaan, karena memang jadwal dari provinsi untuk melakukan penilaian dari Dinas Lingkungan Hidup provinsi itu kita belum terima. Sedangkan dokumen-dokumen yang sudah kita lakukan penilaian maupun yang sudah kita lakukan pembinaan secara umum di verifikasi di lapangan ya, itu harus sudah masuk tanggal atau sudah terkirim tanggal 21 Januari 2023. Selanjutnya kita menunggu informasi penjadwalan untuk melakukan penilaian dari Dinas Lingkungan Hidup provinsi ya. Nah, untuk melakukan persiapan selanjutnya ya, kita tidak berhenti di sini saja. Sambil menunggu jadwal, apabila jadwal itu sudah kita terima dari Dinas Lingkungan Hidup provinsi, selanjutnya kita juga akan melakukan pembinaan ulang. Ya, tapi bukan penilaian. Penilaian sudah kita lakukan, yang nanti juga langsung kita kirim paling lambat tanggal 21 Januari 2023. Nanti kita akan mengevaluasi ulang kalau kita sudah terima jadwal dari DLH provinsi. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun juga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember ini harus bisa membantu sepenuhnya all out untuk 4 sekolah yang memang benar-benar sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti calon sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Nanti kalau setelah kita selesai
ada penilaian dari daerah provinsi, baru nanti sekolah-sekolah lain juga akan kita lakukan pembinaan ulang. Ya, siapa tahu nanti akan ada permintaan kembali dari daerah provinsi yang sisanya dari 13, berarti masih sisa 9 sekolah ya. Yang 4 sekolah ini sudah kita masukkan untuk mengikuti sekolah calon adiwiyata yang tingkat provinsi. Ya, harapan Bupati, harapan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, ya termasuk juga dari teman-teman Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, harapan 4 sekolah ini bisa sukses semua meraih penghargaan dan trofi dari provinsi, yang nantinya juga insya Allah apabila tidak ada perubahan itu akan diserahkan oleh gubernur kepada 4 sekolah di Kabupaten Jember. Terkait dengan target Bupati Jember, di mana Bupati Jember mempunyai target sebagaimana pidato sambutan Bupati waktu pemberian penghargaan, yaitu dari 13 sekolah targetnya dikalikan 10, 130 sekolah adiwiyata. Bagaimana Pak? Ini kebetulan kapan hari saya jalan-jalan ke sekolah, dia bertanya kepala sekolah, Pak, gimana caranya mendaftar sekolah adiwiyata? Nah, mohon petunjuk ya, publik tahu bagaimana cara mendaftar sekolah adiwiyata. Baik Pak Lukman, ya memang pada saat penyerahan penghargaan maupun trofi kepada 13 sekolah yang sudah menyandang predikat sekolah adiwiyata, memang menginginkan Pak Bupati ada pengembangan selanjutnya. Katakanlah dikalikan 10 memang 130, agar sekolah-sekolah lain ini yang 117 ini bisa mengikuti yang 13 sekolah yang mampu meraih penghargaan adiwiyata maupun trofi adiwiyata. Sehingga ini adalah menjadi pemicu 13 sekolah ini untuk sekolah-sekolah yang lainnya, di mana target Bupati memang 130 ya. Tapi kembali lagi pada persiapan sekolah itu bagaimana. Adalah kita siap untuk membina dan sebagainya. Hanya tinggal persiapan kembali kepada sekolah. Karena memang kalau sudah mendapat gelar sekolah adiwiyata memang sudah sudah penilaian masyarakat sudah berbeda ya, seperti itu. Jadi memang kita akan ada upaya Pak, khususnya Kepala Dinas ya. Ini sudah kemarin juga kita sudah mengadakan rapat secara internal, apa yang diinginkan oleh Bupati itu kita Dinas Hidup akan berupaya seperti itu. Ya, memang pemberian penghargaan yang dilakukan Bupati itu memang ada pengaruhnya Pak. Sekolah-sekolah, aku kepingin bisa gitu. Ada pengaruhnya? Ya, memang jelas ada pengaruhnya ya. Ada pengaruh. Alhamdulillah Pak Bupati kemarin dapat bisa punya waktu untuk menyerahkan langsung kepada 13 sekolah. Benar apa yang dikatakan Pak Lukman, pengaruhnya memang luar biasa, sehingga menarik keinginan dari sekolah-sekolah yang lain untuk mengikuti jejaknya 13 sekolah kemarin yang sudah terima trofi maupun penghargaan dari Pak Bupati. Jadi memang kita bukan hanya mendaftar saja ya, bisa mendaftar aja, hanya perlu juga memang suatu perjuangan. Itu ada suatu kerjasama yang kuat antara kepala sekolah, dewan guru, terus komite siswa-siswi sekolah yang bersangkutan untuk benar-benar bisa mampu menciptakan sekolah itu menjadi sekolah adiwiyata. Ya, ini memang tidak hal yang mudah. Jadi harus ada kerjasama yang sangat kuat. Karena di situ akan dibentuk juga pokja-pokja sebagai pelaksananya, penanggung jawabnya dari semua kegiatan ya. Nah, harapan kita apabila nanti sekolah-sekolah memang sudah siap untuk menjadi sekolah adiwiyata, yaitu tadi kerja keras, kebersamaan, kekompakan ini harus benar-benar dibangun, terutamanya dari kepala sekolah kepada guru-gurunya seperti itu. Oke, terima kasih kesempatannya Pak. Terima kasih Pak Lukman. Ya, semoga semuanya sehat selalu. Amin. Demikian wawancara Lukman Republik dari media nasional Sinopsis.co.id bersama Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember. Sampai jumpa lagi dengan wawancara yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa turut like, subscribe, and comment. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.